Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Pojok Bio Channel yang pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bab-bab ya, soal-soal ya pembahasan dalam yang sering muncul ya dalam TO UTBK SBMPTN gitu ya. Nah, salah satunya adalah bab hidrosfer gitu. Nah, langsung saja ya. Di sini materi yang akan saya bahas tadi ya, bab hidrosfer ya yang sering muncul ya atau disebut sebagai dinamika hidrosfer. Nah, ya, jadi pada paket pertama ini nanti ada 5 soal ya yang akan kita bahas ya. Nggak usah banyak-banyak ya, yang penting paham gitu aja untuk persiapan UTBK SBMPTN 2021 ya. Semangat kawan, ya jangan kasih kendor. Allahu Akbar. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada soal yang pertama ini ya disebutkan bahwa ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya, peredaran, dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup disebut A. Geohidrologi, B. Meteorologi, C. Hidrografi, D. Oceanografi, E. Hidrologi. Ya, jadi ini yang ditanya adalah tentang ilmu ya, ilmu yang berkaitan dengan air bumi ya, itu kata kuncinya atau keywordnya. Nah, adapun ilmu dan cabang ilmu geografi ya, itu terdiri dari berbagai macam ya, ada banyak ya. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah geohidrologi. Ya, jadi kalau geohidrologi adalah pengkajian air tanah oleh hidrolog. Ya, pengkajian air tanah oleh hidrolog. Hidrolog itu orang yang ahli tentang perairan, yaitu disebut sebagai hidrolog. Kemudian ada meteorologi, yaitu ilmu yang khusus mempelajari tentang cuaca, ya, meteoros, ya, asal kata meteoros itu artinya benda-benda langit, ya, itu namanya meteoros, ya. Logi, logos itu artinya ilmu, ya. Jadi ilmu yang khusus mempelajari tentang cuaca. Kemudian hidrografi, ya, cabang dari ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ya melihat atau misalnya di soal itu ada grafi-grafinya, ya kayak misalnya di sini hidrografi ya. Jadi asal kata grafi, grafen, ya berarti dia adalah cabang ya dari ilmu geografi fisik ya. Jadi dia bukan ilmu yang berdiri sendiri. Cuma kalau ada logi-loginya, ya asal kata logi itu logos ya ilmu, berarti dia ilmu yang khusus ya, ilmu yang berdiri sendiri. Nah, seperti yang yang hidrografi ini kan hidro air artinya grafi itu cabang ya atau tulisan ya. Jadi dia bicara cabang dari ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Kemudian ada oceanografi, ya cabang dari ilmu geografi fisik yang mempelajari tentang lautan ya. Oceanus ya, okeanus ya, lautan. Kemudian kalau hidrologi, nah ini jawabannya ya, ilmu yang berkaitan dengan air bumi ya, maksudnya air di bumi, baik itu nanti ada air tanah, air permukaan maupun air yang terdapat di atmosfer bumi, terjadinya peredarannya dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Nah, itu adalah hidrologi. Nah, sehingga nomor satu ini jawabannya adalah yang E. Oke ya. Nah, kemudian nomor dua. Unsur siklus hidrologi yang berkaitan dengan segala bentuk curahan air, salju, hujan, es, embun, kabut yang jatuh dari atmosfer menuju ke permukaan bumi disebut A. Evaporasi, B. Transpirasi, C. Kondensasi, D. Presipitasi, E. Perkolasi. Nah, keyword dari soal ini adalah unsur siklus hidrologi. Ya, berarti segala unsur yang berkaitan dengan atau yang terdapat di dalam siklus hidrologi. Ya, bahwa pada dasarnya kan air itu mengalami sebuah pergerakan ya, perubahan fase gitu ya. Dari suatu fase ke fase lain atau perubahan proses ya dari satu proses ke proses lain ya. Itu namanya siklus ya hidrologi. Nah, kemudian siklus hidrologi yang berkaitan dengan segala bentuk curahan air. Nah, ada berbagai macam unsur siklus hidrologi ya, mulai dari evaporasi, artinya proses menguapnya air dari permukaan daratan, misalnya tanah, maupun tubuh perairan, misalnya danau, sungai, laut, dan sebagainya, menuju atmosfer bumi. Nah, jadi kalau kita bicara evaporasi, itu dia penguapan dari permukaan bumi ya, baik yang sifatnya daratan maupun sifatnya perairan atau tubuh perairan. Kemudian transpirasi, artinya proses menguapnya air dari vegetasi atau tumbuhan. Ya, jadi kalau khusus dari vegetasi atau tumbuhan, ya penguapannya itu disebut sebagai transpirasi.
Kemudian kondensasi, proses pembentukan awan ya atau pengembunan atau perubahan wujud air dari uap menjadi cair. Nah, itu namanya kondensasi, ya. Kemudian ada presipitasi, segala bentuk curahan air ya, bukan curhatan ya, curahan ya, segala bentuk curahan air yang jatuh dari atmosfer menuju permukaan bumi. Nah, bentuknya bisa salju, bisa hujan es, embun, kabut ya, dan seterusnya. Pokoknya segala bentuk curahan air yang jatuh dari atmosfer menuju permukaan bumi itu namanya presipitasi. Kemudian ada perkolasi, proses pergerakan massa air tanah baik secara horizontal ya atau lateral membentuk subsurface flow atau aliran bawah permukaan ya, aliran bawah permukaan maupun vertikal ke lapisan tanah yang lebih dalam hingga mencapai mintakat ya atau lapisan jenuh ya. Jadi kalau saya bicara jenuh itu berarti lapisan tersebut itu banyak airnya atau penuh airnya ya. Mintakat jenuh di bawah muka air tanah ya atau water table dan menjadi bagian dari air tanah atau groundwater. Nah, jadi gampangnya kalau ada sebuah presipitasi ya, segala bentuk curahan air, dia jatuh ke permukaan bumi, kemudian dia meresap saja, itu namanya infiltrasi. Ya, jadi kalau infiltrasi cuma meresapnya aja. Tetapi kalau dia sudah mulai bergerak ke bawah, ya akibat faktor gaya gravitasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal, ya, nanti menjadi air tanah. Nah, jadi air tanah ya atau groundwater flow, nah itu namanya perkolasi. Jadi kalau cuma meresap infiltrasi, cuma kalau sudah bergerak ya, baik vertikal maupun horizontal ke lapisan tanah yang lebih dalam, nah itu namanya perkolasi. Oke, baik. Nah, karena nomor 2 ini yang ditanya adalah segala bentuk curahan air, maka jawabannya adalah presipitasi yang D. Oke. Nah, kemudian nomor 3. Sungai yang berair hanya pada waktu hujan disebut sungai A. permanen, B. intermittent, C. periodik, D. ephemeral, yang E. konsekuen. Nah, poinnya di sini sungai yang berair hanya pada waktu hujan saja, ya waktu hujan. Nah, berdasarkan kontinuitas aliran atau keberlanjutan aliran, maka sungai dibagi menjadi satu ada perennial, artinya sungai yang mengalir sepanjang tahun, ya. Nah, nanti secara volume dibagi dua, ada permanen, artinya volume air relatif tetap, kemudian ada periodik, artinya volume air relatif berubah. Kemudian B ada sungai intermittent, sungai yang mengalir hanya pada saat musim hujan saja. Nah, itu ya. Poinnya adalah musim hujan. Jadi kalau musim kemarau dia tidak mengalir, ya karena hanya mengalir pada musim hujan saja. Kalau yang perennial tadi mau musim hujan ke, musim kemarau ke, ya dia akan mengalir, ya karena mengalir sepanjang tahun. Nah, yang C sungai ephemeral, sungai yang mengalir pada saat hujan saja, ya. Jadi pada saat hujan dia ada, kalau hujannya sudah berhenti dan beberapa saat ya setelah hujan berhenti itu sudah tidak ada airnya. Atau istilahnya adalah direct response to precipitation. Ya, respon langsung dari presipitasi. Jadi ketika ada presipitasi, dia mengalir, kalau nggak ada ya udah gitu. Ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang D, ephemeral, karena saat hujan saja atau waktu hujan. Oke. Kemudian nomor 4. Nah, perhatikan gambar pola aliran sungai berikut ini. Ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, pola aliran sungai yang terdapat di daerah lipatan ya dan daerah dom ya terkikis dewasa adalah yang bernomor. Ya, jadi dom itu kubah maksudnya ya, kubah terkikis dewasa. A 1 dan 5, B 2 dan 4, C 3 dan 5, D 1 dan 4, E 2 dan 3. Nah, ini kita bicara pola aliran sungai yang terdapat di lipatan ya satu poinnya, kemudian yang kedua dom terkikis dewasa. Oke. Pola aliran sungai dapat dibagi menjadi ya banyak ya kalau kita lihat di sini saja misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 ada dendritik. Nah, dendritik itu pola aliran sungai yang mirip seperti tulang daun ya yang dia menjari gitu. Itu terdapat di daerah batuan sedimen ya dengan morfologi landai hingga datar. Jadi sebenarnya secara reliefnya dia landai hingga datar. Ya biasanya beda tinggi itu tidak lebih dari 200 meter ya kalau disebut landai hingga datar ya 0 sampai 200. Kemudian, kemiringan juga tidak tinggi ya, sekitar 0 sampai 2% saja. Kemudian resistensi batuan lemah. Resistensi itu maksudnya, lapisan atau batuan tersebut itu, tahan terhadap erosi ya. Jadi kalau misalnya batuan yang resisten, berarti batuan tersebut tahan terhadap erosi atau pengikisan, ya. Kalau resistensi batuan lemah,
oh berarti batuan tersebut dia tidak tahan terhadap erosi, ya. Jadi gampang sekali tererosi ya oleh air, ya oleh sungai misalnya. Kemudian jenis dan resistensi batuan seragam, ya tidak dikontrol oleh struktur geologi tertentu. Nah, jadi kalau kita bicara struktur geologi itu misalnya ada lipatan, ada patahan, ya. Nah, kalau ini dia tidak dikontrol oleh struktur geologi tertentu, artinya tidak ada morfologi patahan atau lipatan. Yaitu namanya dendritik, ya. Poinnya kalau kita bicara pola aliran sungai, itu yang ditekankan atau yang selalu kita ingat adalah morfologinya, ya, atau bentuk muka buminya. Misalnya ini ya, nomor satu dendritik, berarti dia terdapat di morfologi yang landai hingga datar, ya, atau secara bentuk muka buminya dia datar. Mau dia di Jawa mau dia di Kalimantan mau dia di Sumatera asalkan kata kuncinya adalah morfologinya datar, ya, maka pasti pola alirannya adalah dendritik, ya. Pokoknya kata kuncinya datar. Kemudian yang kedua trellis, ya, itu berada pada struktur geologi lipatan atau fault, ya. Kalau yang pernah belajar lipatan ya, akibat ada tenaga endogen ya secara horizontal pada bagian kulit bumi atau kerak bumi yang lentur ya atau elastis atau plastis ya, bahasa geologinya itu ductile deformation gitu ya. Maka nanti akan terbentuk antiklinal ya. Jadi lipatan yang ke atas namanya antiklinal, lipatan yang ke bawah namanya sinklinal. Ya, nanti si sungainya itu yang trellis ini dia mengalir pada yang sinklinalnya atau yang lembah lipatannya. Ya. Kemudian nomor 3 ya, yang gambar yang ketiga itu di nomor 4 ya, itu pinet ya, permukaan lereng batuan yang sangat curam ya sehingga dia lurus ya pola alirannya. Ya karena terpengaruh oleh gaya gravitasi ya karena miring. Ya. Nah, kemudian anular. Nah, ini yang terdapat di dom atau kubah terkikis dewasa ya. Jadi bahasanya itu maturely dissected dome ya. Jadi kubah terkikis dewasa gitu. Anular yang nomor 4 ya. Nah, kemudian 5 radial sentripetal ya biasanya terdapat di wilayah basin ya, cekungan, depresi, danau, dolin atau kaldera. Jadi biasanya dia menuju pusat ya alirannya gitu. Jadi terakumulasi. Dan biasanya kalau pola aliran radial sentripetal itu biasanya rawan banjir ya karena akumulasi atau kumpulan dari aliran permukaan ya. Oke, baik. Karena tadi kata kuncinya lipatan dan dom terkikis dewasa, maka jawabannya yang B, 2 dan 4. Kemudian nomor 5 ya. Formasi atau pelapisan jenuh ya saturated dan lolos air yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah besar ya disebut A. Aquifuge, B. Aquiclude, C. Aquitard, D. Artesian well, kemudian yang E. Aquifer. Nah, kata kunci dari soal ini adalah menyimpan dan mengalirkan. Ya, jadi kalau bicara formasi atau pelapisan jenuh, yaitu artinya adalah lapisan batuannya terisi oleh air, ya, secara penuh ya, secara penuh. Nah, jenis lapisan batuan berdasarkan mudah atau dapat atau tidaknya lapisan batuan tersebut tembus ya atau menyimpan air atau tidak, gitu ya, tembus atau tidak dan menyimpan air atau tidak, ya. Ini nanti dibagi menjadi yang A ada aquifer, ya asal kata aqui ya artinya air, ya sfera artinya adalah lapisan. Ya, jadi aquifer adalah lapisan yang dapat menyimpan. Nah, pokoknya dia menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Nah, biasanya bentuk aquifer itu lapisan batuannya secara fraksi ya dia adalah fraksi pasir ya. Nanti kalau bicara tekstur tanah ya, dia ada 3, ada fraksi lempung ya, fraksi pasir, kemudian fraksi debu. Nah, kalau aquifer biasanya banyak fraksi pasirnya ya. Kemudian yang B, aquiclude ya, lapisan yang dapat menyimpan tetapi tidak mengalirkan air ya. Jadi dia hanya menyimpan aja cuma nggak mengalirkan. Ya, misalnya adalah lapisan batuan yang mengandung liat atau lempung ya. Kemudian aquifuge, lapisan yang tidak menyimpan dan tidak mengalirkan air ya. Jadi dia sangat padat sekali sebenarnya ya, pori-pori batuannya gitu ya. Misalnya adalah batuan granit ya atau batuan beku dalam ya rata-rata dia termasuk ke dalam aquifuge ya, tidak mampu menyimpan dan tidak mengalirkan air. Kemudian yang D aquitard ya lapisan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah terbatas ya. Jadi misalnya bentuk formasi batuannya itu adalah lempung pasiran. Jadi ada lempungnya, ada pasirnya. Lempung untuk menyimpannya, pasirnya untuk meloloskan air, cuma dalam jumlah sedikit ya karena campuran lempung sama pasir. Oke, berarti jawabannya adalah
E karena, menyimpan dan mengalirkan gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan soal, bab dinamika hidrosfer ya, yang paket pertama, ya. Mudah-mudahan paham ya. Tetap semangat terus ya, pejuang UTBK 2021 ya. Jangan kasih kendor ya, semangat ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.